Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Wahyuni Kurniawati. Mari kita sekarang lanjutkan untuk apresiasi karya ilustrasi berikutnya dengan tema ilustrasi ilmiah dunia serangga. Berikut ini akan saya sampaikan apresiasi untuk karya yang kedua. Berikut adalah karya dari Zunalia Ahmad dan merupakan karya yang terbaik pada saat itu. Untuk menghasilkan karya sebaik ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kaitannya dengan komposisi. Komposisi atau tata letak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pertama kali ingin membuat karya gambar ilustrasi. Setelah kita memiliki beberapa referensi, kemudian kita mengaturnya pada bidang kertas A3 tersebut, di mana posisinya. Pada karya ini terdapat satu titik pusat perhatian, yaitu pada bagian tengah di sini ya, dengan menghadirkan subjek utamanya yaitu jenis serangga. Ada 3 jenis serangga di sini. Yang pertama ada belalang, kupu-kupu, dan lebah kecil di belakang. Yang kedua kaitannya dengan peletakan untuk background. Background merupakan hal yang sangat penting dihadirkan karena akan memberikan unsur dramatisasi suasana ya, akan memberikan unsur bahwa subjek tersebut sesuai dengan habitatnya. Karena ini serangga, makanya backgroundnya rimbunan dedaunan dan bunga itu merupakan hal yang sudah sangat sesuai. Perhatikan bagian tengah ini merupakan point of interest-nya. Jadi ketika kita melihat karya ini, kita langsung mata kita tertuju pada ini ya, 3 subjek ini. Dia di tengah dan ukuran juga cukup besar. Kemudian untuk bagian yang sangat mengagumkan mungkin itu adalah bagian background-nya yang digarap dengan cukup detail ya, dan menyeluruh pada bidang kertas. Ini bisa dilihat ada beberapa rimbunan dedaunan yang sebenarnya ini hanya beberapa helai daun saja yang ditampakkan menonjol ya, tapi yang lain dibuat lebih tampak ngebrul-ngebrul saja, dan beberapa tangkai bunga-bunga. Coba perhatikan tangkai kecil yang menjadi sandaran belalang ini, meskipun kecil tapi dikerjakan dengan sangat telaten ya. Perhatikan ini meskipun kecil ya, kesan volume semuanya dapat. Ini. Ya, itu kaitannya yang pertama dengan komposisi. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan proporsi. Proporsi ini juga merupakan hal sangat penting ya. Proporsi atau keserbandingan di sini bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan bidang gambar. Bidang gambar ya, tadi kaitannya dengan juga peletakan komposisinya, mau vertikal atau mau horizontal posisi kertasnya. Setelah itu kita tentukan proporsi keseluruhan karya yang dibuat itu mau seberapa perbandingannya dengan kertas ya, bidang kertas. Ini adalah bidang kertas A3, dan kalau diperhatikan pada karya ini juga ditampilkan hampir full ya, menyeluruh pada semua bidang kertas. Nah, ini proporsi yang baik ya, mengelola bidang gambar dengan baik. Cuma hanya disisakan sedikit-sedikit warna putih pada bagian tepi ya, dalam arti digarap dengan sangat maksimal ya. Bisa dikatakan untuk proporsi bidang gambar itu idealnya antara minimal lah 70% ya, sampai mungkin 100% full dari bidang gambar. Yang kedua, proporsi kaitannya dengan struktur bentuk ya, struktur. Nah, struktur ini kaitannya dengan karya gambar yang disajikan. Perhatikan untuk subjek utamanya, kita lihat pada bagian belalang ya. Coba saya perbesar, kita amati seksama. Struktur dari perbandingan perbadan belalangnya ini sudah sesuai ya. Bagian kepala, bagian badannya, perut, kaki, semua digambarkan secara detail ya. Bagian tentakel juga proporsinya sesuai. Kemudian perhatikan bagaimana dia bisa mengarsir secara detail ya pada bagian ini mata ya, ada kesan pencahayaan pada titik mata sehingga terlihat mata itu bervolume, kesan tekstur sayap, tekstur perut, bahkan pada bagian bulu-bulu dan gerigi kaki belalang, semua digarap dengan detail, dengan baik. Perhatikan juga kupu ini ya, bagian-bagian semuanya dibuat dengan detail. Ini benar ya, tentakelnya sekian, kemudian ada kepala, badan, bagian perut, bagian 4 sayapnya atas dan bawah. Ini bagian untuk ini ya, kesan motif-motifnya juga digarap dengan baik, dengan proporsi yang baik.
proporsi yang sesuai ya dengan jenis kuku ini. Bahkan lebah yang ada di belakang yang cukup kecil ini juga dikerjakan dengan baik ya, proporsinya semua sesuai. Nah, kemudian proporsi antar kesebandingan subjek ini ya, antar subjeknya yaitu dari antar belalang, kupu-kupu dan lebah ini juga sudah sesuai ukurannya dengan perspektif yang benar. Jadi tidak terlalu tidak terlalu berbeda jauh gitu ya, jadi pas. Kemudian untuk proporsi ini ya, bagian background juga harus diperhatikan. Dengan binatang serangga memiliki ukuran sekian, kemudian di lingkungan ini ada bunga-bunga kecil sekian ya, memang sudah sesuai ya. Jadi dia juga tidak terlalu mengganggu subjek utama, tapi background ini justru mendukung ya, tidak mengganggu, tidak mendominasi. Ini proporsi kesebandingan antara daun dan bunganya, antar elemen daun yang lain, ranting-rantingnya ini juga digarap dengan sangat baik. Itu kaitannya dengan proporsi. Oke, yang ketiga adalah kaitannya dengan perspektif ya, dengan kaitannya dengan perspektif ya, atau jarak pandang atau kesan kedalaman ruang ya. Ini juga harus dibuat dengan baik, kaitannya dengan ruang. Kemudian ada unsur ini ya, jarak bisa dilihat dari ukurannya, juga dari warna. Nah, bagaimana yang dimaksudkan adalah perspektif ruang, bahwa pada karya ini bisa terlihat bahwa ada subjek yang nampak ada di depan ini ya, belalang kupu-kupu, kemudian ada subjek yang ada di bagian agak tengah, ada daun pertama ini ya, kemudian beberapa bunga, kemudian ada beberapa elemen background daun yang ada nampak jauh di belakang ya. Ini juga hal yang sangat penting untuk memberikan kesan dimensi. Jadi tidak flat ya, tidak rata. Ini seperti daun ini ya, daun ini. Nah, daun ini itu agak ada di tengah-tengah. Kemudian pada bagian daun yang dibuat agak ngeblur ini mungkin dia agak jauh di belakang ya. Bunga ini juga sama, ada di bagian agak belakang. Bahkan yang samar-samar sekali itu jauh di belakang. Itu memberikan kesan perspektif ruang. Ya, tentu saja kaitannya juga dengan jarak ya. Ruang itu memberikan efek jarak jauh dekat tadi. Nah, perspektif ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari ukurannya, kemudian warnanya ya. Ukuran biasanya pada subjek yang ada di bagian depan dengan ukuran idealnya yaitu memiliki ukuran yang agak besar gitu. Kemudian yang akan di belakang otomatis dia agak mengecil. Kemudian warna, untuk perspektif itu bisa dilihat dari warnanya. Subjek-subjek yang ada di bagian depan ini biasanya memiliki pewarnaan yang cukup menonjol kuat, digarap dengan detil ya, digarap dengan sangat detil. Kemudian bagian belakang, subjek yang ada di bagian belakang itu dibuat dengan warna-warna yang agak samar-samar atau diblurkan. Pada kasus karya ini dibuat lebih ngeblur gitu, jadi tidak terlalu terlihat tegas kuat. Kemudian warna yang agak mungkin samar-samar sesuai dengan pencahayaannya ya, ini pencahayaannya adalah kekuningan temaram gitu kan, yang jauh gitu kesan daunannya agak dibuat lebih terang-terang ngeblur dengan warna kehijauan gitu. Itu akan memberikan efek dimensi warna. Ya, itu untuk perspektif. 4, yaitu kaitannya dengan pewarnaan, merupakan hal yang sangat penting ya agar menghasilkan karya yang baik. Nah, pewarnaan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kaitannya dengan pemilihan warna. Pemilihan warna yang tepat akan memberikan karya yang baik ya, sesuai dengan harapan. Di sini kalian tadi sudah memiliki beberapa referensi. Referensi itu kalian tergantung referensinya berwarna atau tidak. Jika berwarna, kalian tinggal mengeksekusinya pada karya ya. Pemilihan-pemilihan warna itu diharapkan bisa menjadi susunan yang harmonis ya, sehingga dia menyatu. Kemudian yang kedua adalah pengolahan warna. Pengolahan warna, setelah kalian memilih warna, kalian juga harus mengolahnya ya. Jadi tidak serta-merta ambil warna, diarsirkan, selesai. Tapi untuk menghasilkan karya sebagus ini akan memberikan efek natural ya, mendekati bentuk aslinya, mendekati wujud aslinya, itu ada proses pengolahannya.
Coba perhatikan beberapa karya pada bagian karya ini ya. Ini pada unsur belalang saja dominan warna coklat ya ini. Kemudian di sini ada gelap terang, efek pewarnaan ini ya, coklat kehitaman. Ini sesuai dengan bagian struktur badan belalang. Kemudian gelap terangnya juga sangat diperhatikan. Pencampuran warnanya sangat baik ya, meskipun di sini kesannya warna coklat, tapi bisa dilihat di sini si ilustrator memilih beberapa variasi warna. Ada tone warna coklat, mulai dari warna coklat gelap sampai terang, bahkan ada warna-warna kekuningan mungkin di sini ya, dan ada warna agak kemerahan di sini untuk memberikan efek warna sayap dalam. Ada warna hitam pada bagian-bagian tertentu. Ini diarsir dengan sangat lembut, dengan sangat hati-hati, sehingga juga teksturnya nampak dengan baik. Bagian kupu-kupu juga sama, ini dominan warna hitam dan orange, namun bila diperhatikan ini ya warna orange-nya, ini ada kesan nuansanya. Ini orange agak kemerahan dicampur, warna hitamnya pun ada beberapa kombinasi ya, ada hitam dengan agak kecoklatan atau kebiruan mungkin. Di sini orange-nya lebih terang gitu. Pada bagian bunga kecil ini juga bisa dilihat, meskipun strukturnya kecil bunga ini, tapi menggunakan beberapa variasi warna ya. Ada warna pink ya, warna-warna pink, kemudian warna keunguan, bahkan warna coklat ya. Pink, coklat, ungu, kemudian dijadikan satu ya dengan baik, ditumpuk, disusun dengan dengan rapi gitu ya, dengan rapi dan nampak lembut perpindahan warnanya. Ini juga sama, warna-warna ungu di sini juga perpaduan dari beberapa warna tone ungu dan warna kecoklatan juga. Hal yang tidak kalah penting dengan proses pewarnaan yaitu adalah membuat efek gelap terang. Nah, ini juga sangat penting ya. Biasanya bagi yang awal-awal belajar masih bingung nih bagaimana membuat gelap terang yang baik. Nah, gelap terang itu merupakan hal yang berkaitan dengan pencahayaan ya, berkaitannya dengan volume, itu sangat berkaitan erat. Ini coba lihat gelap terang pada beberapa bagian ya. Kita kembali lagi pada bagian belalang. Ini gelap terangnya ini ya, ini sinarnya kan dari arah sini kan, dari arah kanan atas sini ya. Ini gelap terangnya digarap dengan baik, dengan detail ya. Ini bagaimana bagian-bagian badan yang di bawah ini kan, di ini badannya kan bervolume gitu ya, dia di bawah dan agak dalam gitu ya, dibuat warna gelap. Kemudian bagian-bagian yang ada di permukaan dan ini kakinya ini yang bagian paling depan dibuat juga dengan terang. Efek gelap terang itu didapat dari arsir tadi ya, dengan pengolahan warna yang baik, kemudian dibuat efek gelap terangnya, pemilihan warna gelap ke terang, diarsir dengan lembut. Bagian-bagian bunga ini juga ada efek gelap terangnya, meskipun ada kelihatannya ada banyak helaian bunga ya, kecil-kecil ini digarap satu persatu gelap terangnya. Dari pojok bagian dalam ini gelap, kemudian menuju ke kelopak kecil ini terang, ini juga sama, begitu seterusnya, gelap terang. Bagian-bagian ini dibuat gelap ya, bagian yang terlihat tertimpa sinar cukup kuat ya dibuat terang. Bagian daun ini sangat terang, bagian-bagian sini dibuat gelap. Perpindahannya ini halus ya, dari warna hijau ini ke warna hijau muda kekuningan ini. Kemudian untuk bagian background ya, ini jelas sekali terlihat bagaimana efek gelap terangnya dari gelap ke terang. Prinsipnya jika seperti ini, misalkan ini kan belalangnya cukup dibuat dengan sangat jelas ya, kemudian di belakangnya ditimpa dengan background warna gelap. Jadi ketika di sini terang, kemudian di bagian ini gelap, ini belalang ini akan terlihat semakin kuat, semakin tajam, semakin kuat. Ini juga sama, bagian ranting yang kecil ini, kenapa ranting ini bisa kelihatan meskipun kecil ya, karena pada bagian lingkungan sekitar dibuat gelap. Rantingnya ini jauh lebih terang daripada pewarnaan background sekitar. Ini juga sama, ini bagian yang kecil ini kelihatan kuat karena bagian background belakangnya dibuat gelap. Jadi prinsipnya ada gelap, ada terang, ada gelap, begitu seterusnya, sehingga antar subjek itu bisa dilihat dengan baik ya, bisa tertangkap oleh mata dengan baik. Nah, ini dibuat terang ya di sini ya, karena dia masih mendekati sinar. Kemudian di bagian bawahnya ini ya, ini dibuat gelap sehingga ini terlihat menonjol. Ya, itu untuk gelap terang, itu harus diperhatikan dengan banyak latihan. Yang kelima kaitannya dengan detail ya, detail tahapan finishing, jadi harus diperhatikan
tadi bagian subjek utamanya belalang ini detail pada bagian ini ya, mata, kepala, tentakelnya ya, tentakel, kemudian kaki, sayap, bagian-bagian perut, ruas-ruas perutnya, tekstur bagian perut, tekstur bagian sayap dalam, tekstur pada bagian kaki ya, kaki utama ini, bentuk detail dari kaki belakang ini ya, yang memiliki duri-duri ini, meskipun dia kecil sih sebenarnya, tapi digarap dengan sangat detail. Bagian kelopak bunga ini juga sama, dibuat dengan detail, dengan pewarnaan yang baik, dengan gelap terang yang baik. Bahkan belalang yang kecil ini, lebah yang kecil ini juga dibuat dengan sangat detail. Bunga-bunga di sini 5 kelopak ini dibuat dengan detail juga ya, bagaimana membuat butiknya, mahkotanya itu. Nah, ini ada bunga-bunga yang kuncup juga sangat detail sekali. Apalagi bagian ini subjek utamanya kupu-kupu ya, bisa dilihat bahwa detail dari strukturnya juga sudah sangat baik. Bagaimana tentakelnya digarap di sini, mata, bagian kepala, bagian badan dan bagian perut bawah dengan ruas-ruasnya, bagian 4 sayap atas, 2 atas dan 2 bawah ini, tulang-tulang sayapnya ya, tekstur, motif-motif pada bagian sayap sangat digarap dengan detail sekali ya, mana bagian yang satu titik kecil, mana bagian bidang yang luas. Detail juga bisa dilihat dari background yang nampak menonjol ini ya, pada bagian daun yang memiliki bayangan ya, ini ya, ini bagian detailnya bisa dilihat dari proses pewarnaannya ya, penempatan untuk bayangannya, bagaimana memberikan kesan tekstur daunnya ini dapat ya, ini kecil-kecil ya tekstur daunnya. Nah, ini telang daun searah ini ya, garis-garis kecil ini bisa terasa dengan baik ya. Detail untuk bagian buliran air ini juga bisa terlihat dengan baik ya, itu kaitannya dengan detail ya. Itu tadi penyampaian dari saya untuk apresiasi karya yang kedua. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua, sehingga kalian bisa membuat karya ilustrasi yang baik.